Nobar Movie. Semoga kalian sehat walafiat. Bersama saya, Bang Jiung, yang dulunya penarik beca dan sekarang menjadi pencerita film YouTube. Di awali film, kita diperlihatkan dengan seorang tentara Tiongkok yang sedang berusaha berenang ke tepi pantai. Usut punya usut, saat itu dirinya sedang kabur meninggalkan negara asalnya untuk datang ke Hong Kong. Diketahui jika seorang tentara tersebut bernama Acong. Dan tiba-tiba Acong dikerumuni oleh seorang turis yang ingin mengajak foto dan berjabat tangan. Dikarenakan Acong berhasil selamat dari lautan. Dan tiba-tiba Acong menjual Gucci miliknya yang dia bawa dari Tiongkok itu. Dan tiba-tiba warga di sana menyampiri Acong dan turis-turis itu. Dan di sana mereka ribut akibat Acong menjual Gucci itu sembarangan. Tiba-tiba polisi datang. Sontak Acong pun ngumpet di kerumunan turis-turis tersebut. Alih-alih takut ditangkap, dikarenakan Acong tidak memiliki paspor. Dan kemudian Acong pergi ke rumah pamannya yang berada di Hong Kong. Sesampainya di Hong Kong, Acong dipanggil oleh pamannya dikarenakan ada telepon dari kekasihnya. Dan Acong pun dikabari kalau kekasihnya menikah dengan pria kaya. Dan Acong pun sedih mendengarkan hal tersebut. Sontak Acong pun lari ke pinggir jalan alih-alih agar gagal pernikahan pacarnya tersebut. Dan tiba-tiba Parto menghentikan mobil sedan itu. Parto melompati mobil itu dan mobil itu berhenti. Tiba-tiba Parto pun salah orang. Ternyata pengantin tersebut bukan calon pacarnya. Alhasil Parto pun digebukin rame-rame. Kemudian Acong ke rumah gurunya untuk diajari ilmu nipu agar Acong bisa menipu cewek dan mendapatkan uang. Tetapi gurunya menolak dan mengajari Acong mencari uang saja yang benar, karena cewek itu gampang bila ada uang. Dan setelah dapat arahan dari gurunya, Acong pun pergi untuk mencari uang. Dan seperti biasanya, Acong pun keduluan taksi oleh orang-orang. Dan Acong pun punya ide, pura-pura buta agar taksi itu memberi Acong masuk. Tapi usahanya pun sia-sia. Acong pun terlempar. Tiba-tiba ada seorang gadis menghampirinya yang memberikan tumpangan kepada Acong. Sebut saja namanya Neti. Neti pun tidak berniat baik kepada Acong, melainkan Neti berniat menipu Acong. Dikarenakan Acong buta. Dan sampainya di lampu merah, Neti memulai aksinya. Tetapi Acong tidak sebodoh itu, melainkan Acong mengetahui kalau Neti itu menipunya. Dan tiba-tiba Neti berhenti dengan alasan kakinya berdarah. Sontak Acong pun menghampiri Neti dan melihat keadaan kaki Neti. Tapi Neti mengetahui kalau Acong itu pura-pura buta. Neti pun kesal dikarenakan gagal menipu Acong. Dan Neti pun curhat. Dia melakukan hal tersebut dikarenakan dia banyak hutang. Tetapi Acong mengajari Neti bagaimana cara mencari uang. Acong pun menabrakkan dirinya di depan mobil. Alhasil mobilnya yang hancur bukannya si Acong. Langsung saja yang punya mobil pun marah terhadap Acong. Dan ketika dia keluar dari mobil, Acong pun kaget melihat dia lebih tinggi dari Acong. Dan mau tak mau
Acong mengganti rugi atas kerusakan mobil tersebut. Lalu Acong meninggalkan Neti dikarenakan Neti hanya membuang waktu dia saja. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mengejar Neti yang membuat Acong iba dan menolongnya. Tetapi sesampainya di sana, Acong malah dipukuli dan ditangkap berdua. Dan sesampainya di tempat bos tersebut, bos menagih uang kepada Neti. Neti pun tidak mengasih dikarenakan benar-benar tidak punya uang. Alhasil, bos itu merasa kasihan dan diberi tempo 7 hari ke depan. Sebelum mereka pergi, mereka disuruh foto berdua agar suatu saat gampang dicari. Dan di saat mereka pun pergi, bos itu mengurusi orang yang hutangnya hampir sama dengan Neti. Orang itu adalah Paman Faat. Panjangannya Manfaat. Dia meminta ampun kepada bos dikarenakan dia tidak punya uang untuk membayar. Tetapi bos itu memberi tawaran kepada Paman Faat agar Paman Faat menyolong sebuah benda antik di sebuah rumah. Alhasil, Paman Faat mengiyakan hal tersebut. Keesokan harinya, Paman Faat datang ke rumah tersebut untuk mengecek. Dan benar saja, rumah itu ditinggali oleh pemilik rumah. Dan Paman Faat mendapatkan pesan di telepon bahwa ada seseorang yang bernama Jeki akan datang untuk mengajak bisnis kepada sang pemilik rumah. Kemudian Paman Faat merubah rencananya. Setelah itu, Paman Faat kembali ke bos tempat dia berhutang. Dia mengatakan bahwa ada pembisnis datang di rumah tersebut, dan bos itu mengatakan kalau rencana kita akan diubah. Dan seraya Paman Faat disuruh berakting sebagai pemilik rumah tersebut. Tapi di balik itu semua, bos itu mempunyai niat jahat kepada Paman Faat. Dan kemudian Paman Faat merencanakan itu kepada anak buahnya. Paman Faat memanggil teman perempuannya. Mereka berdiskusi, dan teman perempuan Paman Faat setuju dengan permintaan Paman Faat. Dan keesokan harinya, Acong dan Neti juga mengincar rumah tersebut. Dan mereka berakting seolah-olah sedang mabuk. Dan kemudian saat masuk di rumah tersebut, Acong melihat 2 orang polisi di CCTV yang sedang bertugas patroli. Dan mereka pun berakting seolah-olah merekalah sang pemilik rumah tersebut. Dan saat Acong mengintip di luar, tiba-tiba Paman Faat datang ke rumah tersebut. Acong pun ketakutan. Tetapi Paman Faat malah menyambut dia dengan senang hati dan ramah. Padahal mereka berdua sama-sama menipu. Dan kemudian Paman Faat mengajak Acong masuk ke rumahnya. Datanglah seorang wanita yang berdada besar ke rumah tersebut dengan keadaan mabuk. Sontak membuat pemilik taksi ingin memegang payudaranya, lalu disiram oleh wanita tersebut. Dan Paman Faat memperkenalkan Apple sebagai anaknya kepada Acong. Acong pun mulai tergoda, ingin sekali memiliki anaknya tersebut. Keesokan harinya, Neti marah-marah kepada Acong dikarenakan Neti cemburu. Acong yang mengetahui hal tersebut justru tidak memperdulikan omongan Neti karena dia tidak tertarik dengan hubungan asmara semenjak ditinggal nikah oleh pacarnya. Acong pun bertemu dengan anak Paman Faat untuk mengajak dia kencan. Alih-alih
menjebak anaknya Paman Faat agar duitnya bisa dikuras. Dan Acong pun menyuruh Neti agar memfotoi adegan ranjang tersebut agar foto itu bisa menjadi bukti untuk memeras Paman Faat dan sekeluarga. Tapi Paman Faat melakukan hal yang sama. Keesokan harinya, Acong dan Neti diundang makan bersama Paman Faat. Paman Faat menunjukkan sebuah foto adegan ranjang Acong bersama anaknya, dan Acong pun sama menunjukkan hal tersebut. Mereka pun berdua saling menuduh, dan Acong pun mulai menyadari bahwa Paman Faat adalah penipu ulung. Mereka pun bertengkar dan berkelahi. Seketika Acong mengingat hal bahwa Paman Faat adalah teman lamanya yang di pesantren dulu, dan mereka saling tutur sapa. Sebaliknya, gadis yang ditiduri oleh Acong juga mengingat hal tersebut, dan mereka mengatur siasat untuk bekerja sama. Keesokan harinya, bos penagih hutang itu datang dan menemui Paman Faat. Acong yang tidak tahu tiba-tiba kaget melihat bos itu. Lalu Acong merubah rencananya agar berjalan mulus. Sontak saja Acong menyuruh Apple berperan menjadi seorang pembisnis yang dibilang oleh Paman Faat itu. Mereka pun saling bicara tentang bisnis bodongnya itu, dan Apple mulai membohongi bos itu dengan mengatakan dia akan mengembangkan investasi dan panti asuhan. Lalu bos gangster tertarik untuk ikut gabung bersamanya, dan tiba-tiba mereka saling adu pala yang membuat Apple jatuh pingsan. Lalu Acong disuruh menjadi pembisnis itu, dan dibawalah Acong ke dalam mobil. Lalu berita tersebut terdengar oleh gurunya Acong, dan gurunya Acong pun mengatur strategi dengan teman-temannya Acong. Mereka pun mulai berakting sang guru OB Panti yang akan membuat kerusuhan. Sontak kepala sekolah itu pun pergi dari ruangan. Lalu tak berselang lama, Acong datang dengan bos gangster itu. Gurunya Acong mulai merubah posisi menjadi kepala sekolah. Mereka pun saling berbincang. Bos gangster ingin menginvestasi uangnya di panti tersebut. Tiba-tiba anak buah dari gangster itu mengetahui hal tersebut, bahwa bos gangster telah dibohongi. Lalu Acong dan gurunya pergi melarikan diri, dikejarlah oleh bos gangster, menyamar jadi badut. Dan akhirnya Acong pun ketahuan. Mereka pun saling adu gelut, dan pertarungan dimenangkan oleh Acong. Dan di saat bersamaan, anak buah dari bos gangster itu datang dan menakoli, bahkan menendang dengan sekuat tenaga orang yang di dalam topeng tersebut. Dan ketika Acong menjelaskan bahwa orang itu adalah bosnya, maka dia kaget dan menangis, ampun minta maaf. Lalu mereka pun pergi ke rumah sakit. Keesokan harinya, Acong dan kawan-kawan terharu dan senang mendapatkan uang dari bos gangster tersebut. Cerita pun berakhir.